sadari setiap saat Kau ada di sisiku. Ku tak sempurna, namun Kau Tuhan selalu mengasihiku di jalan hidupku. Ku lihat penyertaan-Mu nyata, sungguh Engkau Tuhan Allah yang berkuasa di bumi di surga. Sebab kasih-Mu yang besar Kau ku sembah. Kau yang terbesar layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Ku sadari setiap saat Kau ada di sisiku. Ku tak sempurna, namun Kau Tuhan selalu mengasihiku di jalan hidupku. Ku lihat penyertaan-Mu nyata, sungguh Engkau Tuhan Allah yang berkuasa di bumi di surga. Sebab kasih-Mu yang besar Kau ku sembah. Kau yang terbesar layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Sebab kasih-Mu yang besar Kau ku sembah. Kau yang terbesar layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Sempurna kasih-Mu Tuhan di dalam hidupku, di dalam setiap waktuku Tuhan. Kau selalu mengasihi kami di dalam perjalanan hidup kami. Bersama-Mu Tuhan, Engkau mengasihi kami. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. I love you Lord, and I lift my voice to worship You, oh my soul. With
Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Oh, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Oh, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Hallelujah. Biarlah saat ini kita mengambil waktu untuk menenangkan hati kita dan kita mau mengambil waktu saat teduh saat ini. Saya membacakan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saat ini kita mau belajar ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama, khususnya kita pada saat menghadapi hari-hari seperti saat ini. Masa-masa yang sulit, masa-masa yang krisis, dan kita masih belum keluar dari kondisi pandemik seperti saat ini. Yang pertama kita mau belajar, siapkanlah akal budimu. Di dalam terjemahan lain menggunakan kata siapkan pikiranmu untuk bertindak. Mari kita membiasakan sebelum kita beristirahat atau sebelum kita tidur untuk menata ulang pikiran kita. Pikiran itu bisa ditata. Kalau kita biarkan pikiran kita, maka dia menjadi amburadul, kita berimajinasi hal yang lain, itu perlu ditata setiap hari. Dengan cara bagaimana? Mengambil waktu teduh. Inilah pentingnya waktu teduh untuk kita bisa menata kembali cara berpikir kita, pikiran kita, akal budi kita. Dengan membaca firman dan berdoa, seperti yang kita lakukan saat ini. Kemudian setelah kita melakukan hal itu, akhiri dengan 2 hal ini. Apa yang bisa aku pelajari hari ini, dan apa yang bisa aku syukuri hari ini. Biasakan untuk mempertanyakan kedua hal ini sebelum kita beristirahat atau bahkan saat tayangan ini berakhir, kita tanyakan 2 hal ini. Apa yang bisa aku pelajari hari ini dan apa yang bisa aku syukuri hari ini. Belajar dan bersyukur. Kedua hal ini kelihatannya remeh, enteng. Tetapi kalau kita lakukan secara rutin, bahkan sebelum kita beristirahat ataupun kita bangun pagi, kita bisa melontarkan hal ini. Apa yang bisa aku pelajari hari ini dan apa yang bisa aku syukuri hari ini. Kalau kita bangun pagi, kita melontarkan pertanyaan ini dengan kata, apa yang akan aku pelajari hari ini dan apa yang akan aku syukuri hari ini. Akhiri juga ketika kita mau beristirahat dengan kata apa yang sudah aku pelajari dan apa yang bisa aku syukuri. Bapak, Ibu, Saudara, hal ini mungkin kelihatannya remeh, tapi waktu kita lakukan setiap hari, tanpa sadar, pikiran kita selalu disiapkan untuk dalam keadaan yang selalu siap untuk mengikuti kehendak Tuhan. Casey Treat dalam salah satu bukunya mengatakan demikian, pertempuran terhebat justru terjadi di dalam pikiran kita. Sebelum kita menghadapi yang lain di luar sana, di dalam pikiran terjadi lebih dulu pertempuran itu, pergumulan itu.
Oleh karena itu kita penting untuk menyiapkan akal budi kita, mempersiapkan pikiran kita untuk bertindak. Hal yang kedua yang kita bisa belajar adalah waspadalah. Waspada di sini mengandung arti sadar dan berjaga-jaga juga. Tempat yang paling berbahaya justru ketika seseorang berada di dalam kondisi yang sangat nyaman. Kondisi yang nyaman ini membuat seseorang tuh jadi rileks. Waktu dia rileks, dia nggak waspada, dia nggak aware, dia nggak sadar akan kondisi yang ada di sekitarnya. Ada satu buku lama yang ditulis oleh George Barna, itu tahun 1990, kira-kira 20 tahun yang lalu ya. Itu berjudul The Frog in the Kettle. Kisahnya kira-kira seperti ini, ilustrasi yang diambil adalah seekor kodok dimasukkan ke dalam panci yang berisi air. Dan airnya dengan suhu yang nyaman, suhu ruangan. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, jadi pas. Kodok itu dimasukkan ke dalam panci itu dan kemudian suhunya dinaikkan secara pelan-pelan. Waktu suhu ini naik secara pelan-pelan, suhu air berubah, air menjadi lebih hangat dan si kodok ini tidak menyadari perubahan yang naik ini secara pelan-pelan. Dia merasa sangat nyaman di sana. Hingga satu titik, air itu mendidih dan kemudian melumpuhkan syaraf daripada si kodok itu sehingga dia gak bisa keluar. Dia gak bisa loncat lagi. Dia menjadi mati rasa. Jadi suike ya. Ilustrasi ini diambil oleh George Barna berdasarkan survei yang dilakukannya tentang bagaimana keadaan nyaman di sekitar itu perlahan-lahan bisa menina-bobokkan kita. Dan hingga satu titik kita menjadi tidak berdaya dan kita kehilangan kekuatan untuk keluar dari kondisi tersebut. Hal yang mesti kita sadari adalah kita harus tetap berjaga-jaga, kita harus waspada, apalagi dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Kadang-kala kita nggak sadar bahwa hampir 9 bulan atau mungkin 9 bulan ini kita menghadapi pandemik ini. Yang awalnya kita merasa kesulitan untuk menghadapinya. Tetapi kemudian kita beradaptasi dan kemudian kita bisa merasa nyaman dengan semua perubahan itu. Kita berada mungkin di rumah, kita nggak beribadah lagi secara onsite. Kita hanya menonton ibadah secara online. Dan kemudian itu seolah-olah itu membuat kita menjadi nyaman dengan kondisi itu. Apakah pandemik dan segala dampaknya ini seperti suhu dalam panci yang berisi air di mana kodok itu ada di dalamnya, yang tiba-tiba berubah suhunya secara pelan-pelan dan akhirnya membuat si kodok itu lumpuh. Apakah demikian halnya dengan kita? Pandemik yang kita hadapi sekarang ini pelan-pelan membuat kita nyaman dan membuat kita tidak sadar dengan kondisi yang sebenarnya. Jangan sampai satu titik di mana kita mulai sadar, kita sudah kehilangan kekuatan untuk kita keluar dari kondisi ini. Kita keluar dari kondisi yang nyaman. Kita keluar dari kondisi yang suam-suam kuku. Kita nggak punya lagi passion, kita nggak punya lagi gairah untuk melayani Tuhan. Kita nggak punya lagi kesungguhan hati seperti dulu. Satu kerinduan hati, satu keinginan untuk mencintai Tuhan. Lagu yang sudah kita nyanyikan tadi tentang mencintai Tuhan. Mungkin kita sudah kehilangan passion itu, kita kehilangan gairah itu. Karena kondisi yang dengan pelan-pelan mengubah sehingga kita nggak sadar sampai satu titik ternyata kita menjadi begitu lemah untuk keluar dari kondisi itu. Pelajaran yang ketiga kita bisa ambil adalah berharap pada kasih karunia. Di ayat yang tadi dikatakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini mari kita jangan meletakkan pengharapan kita pada apa yang kelihatan di sekitar kita. Jangan kita taruh pengharapan kita dengan apa yang kita miliki sekarang.
Bahkan jangan kita taruh pengharapan kita, kekuatan kita pada orang yang mungkin kita andalkan. Mungkin orang ini sanggup untuk menolong kita, menjanjikan sesuatu. Tapi ingat, firman Tuhan katakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya pada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Kalau kita mau jujur hari-hari ini, coba ajukan pertanyaan ini ke dalam diri kita masing-masing. Apakah aku sudah menaruh pengharapanku seluruhnya, sepenuhnya pada kasih karunia? Apakah keselamatan di dalam Kristus sudah aku terima? Kasih karunia artinya pemberian Allah. Penulis ini mengatakan letakkan pengharapanmu sepenuhnya pada kasih karunia. Letakkan sepenuhnya pengharapanmu kepada pemberian Allah. Pemberian Allah artinya sesuatu yang tidak bisa kita upayakan, nggak bisa kita usahakan, namun dapat kita andalkan senantiasa. Kasih karunia, meletakkan pengharapan pada kasih karunia artinya juga kita meletakkan seluruh pengharapan kita, kekuatan kita kepada janji-janji Allah. Apa yang tertulis di dalam Alkitab. Biarlah hari-hari ini kita belajar untuk mentaatinya. Kita belajar untuk menjadi pelaku firman. Kita belajar meletakkan kekuatan kita kepada kekuatan Tuhan. Ingat, kekuatan kita bisa hilang. Apa yang kita miliki bisa hilang. Harta kita bisa lenyap. Dan itu bisa seketika hilangnya. Semua sangat bisa cepat berlalu dan menghilang dari kehidupan kita. Biarlah saat ini kita merenungkan ini kembali. Ketiga hal ini. Meletakkan pengharapan pada kasih karunia. Artinya kita perlu menyadari bahwa hidup yang kita jalani sekarang adalah kehidupan yang tidak pasti. Tidak ada yang pasti di dalam kehidupan ini. Selain daripada kasih karunia yang sudah dianugerahkan Kristus Yesus kepada setiap kita. Kita tidak tahu kapan kita mengakhiri kehidupan kita. Kita nggak tahu kapan semua ini berakhir. Kita nggak tahu bahkan seberapa lama pandemik ini akan berakhir. Sampai berapa lama keadaan ini akan menjadi jauh lebih baik. Kita tidak tahu. Jika segala sesuatu ini berakhir, kalau semua yang kita lihat ini berakhir, pertanyaannya adalah apakah aku mendapatkan bagian di dalam hidup yang kekal? Ini jadi pertanyaan buat kita, pertanyaan buat saya. Kasih karunia adalah anugerah keselamatan yang diberikan kepada setiap mereka yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih karunia ini adalah pemberian Allah. Tidak bisa kita upayakan, tapi bisa kita andalkan senantiasa. Saat ini waktu yang tepat untuk kita merenungkan semua kebenaran ini. Ingat tadi apa yang saya katakan di awal? Setelah ini kita bisa mengajukan dua pertanyaan juga. Apa yang aku bisa pelajari hari ini? Dan apa yang bisa aku syukuri hari ini? Belajar dan bersyukur. Hal yang remeh, tetapi kalau kita lakukan terus-menerus, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saya mau berdoa untuk setiap saudara yang melihat tayangan ini dan mengambil waktu teduh, supaya Tuhan memulihkan kekuatan kita. Jangan lupakan 3 hal ini dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Siapkan akal budi. Yang kedua, waspada, sadar dan berjaga-jaga. Hati-hati dengan kondisi di sekitar kita. Kenyamanan itu bisa membunuh kita. Yang ketiga, letakkan semua pengharapanmu pada kasih karunia. Berharap sungguh-sungguh pada kasih karunia. Bahwa kasih karunia adalah pemberian Allah. Tidak bisa kita upayakan, tapi bisa kita andalkan. Mari saat ini saya mau berdoa untuk semua Bapak Ibu Saudara yang melihat tayangan ini. Kiranya anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan dicurahkan. Haleluya. Bapa, kami mengangkat hati kami, menaikkan permohonan kami saat ini. Kalaupun ada Tuhan, setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu saat ini yang melihat tayangan ini, yang mengalami satu kesesakan dan belum menemukan kemenangan itu.
belum mengalami kemenangan itu. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Ada mujizat Tuhan, ada pemulihan terjadi. Engkau tunjukkan jalan-Mu ya Tuhan. Engkau perlihatkan cara-Mu Tuhan, bukan cara kami, tapi cara-Mu Tuhan. Kalaupun ada mereka yang dalam kesesakan hari-hari ini, Tuhan Engkau memberikan jalan keluar sehingga mereka menemukannya di dalam janji-janji-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini juga ya Bapa. Mereka yang hari-hari ini mengalami kebimbangan, keraguan, berada di persimpangan jalan, tidak tahu mana yang harus dipilih, keputusan apa yang harus diambil. Kiranya Tuhan, ada hikmat Tuhan turun pada malam hari ini, atau pada saat pagi hari mungkin pada saat kita mendengarkannya. Biarlah itu turun dan memimpin setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan, biarlah terjadi mujizat. Yang kedua Tuhan, saat ini hamba-Mu mau berdoa untuk setiap mereka yang masih ragu akan keselamatan mereka. Masih meragukan, ketika semua ini berakhir, apakah aku akan mendapatkan bagian di dalam hidup yang kekal itu. Kalau ada yang masih ragu Tuhan, Engkau tahu Roh Kudus, Engkau yang memberikan pewahyuan. Engkau yang mencelikan mata hati setiap mereka Tuhan, yang ragu akan keselamatan mereka. Bersyukur untuk anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada setiap mereka yang mempercayai Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat ini ya Tuhan, kalaupun ada dari mereka yang ingin menerima anugerah keselamatan itu, Roh Kudus bekerjalah pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menganugerahkan-Mu dengan keselamatan itu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kemenangan-Mu Tuhan akan kami lihat, pemulihan akan terjadi pada hari-hari ke depan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Segenap hatiku memuji-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.